Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam penjagaan dan perlindungan di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tema kita pada pagi hari ini adalah Divine Encounter atau perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dari seluruh isi Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu banyak menceritakan orang-orang yang mengalami divine encounter dengan Tuhan. Ada dua hal yang boleh kita pelajari dari mereka yang mengalami hal ini. Yang pertama, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketika mereka mengalami divine encounter dengan Tuhan, justru bukan di dalam keadaan yang baik, tetapi di dalam keadaan yang sukar atau yang tidak baik. Contohnya Ayub, Abraham, Lot, dan lain sebagainya, bahkan Paulus pun demikian. Hari ini kita belajar dari dua murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas, di mana mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ketika Yesus menjumpai mereka di tengah perjalanan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus. Saya mencatat ada 3. Itu ada di ayat yang 19 sampai 20. Misalnya di Alkitab mencatat bahwa mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi yang melakukan pekerjaan dan perkataan Tuhan, mulai banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Yang kedua ada di ayat yang ke-21. Mereka mengira bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Yang ketiga itu ada di ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Makanya di ayat yang ke-25 Yesus katakan mereka bodoh karena mereka lamban untuk percaya. Kenapa? Karena mereka telah mendengar kubur telah kosong, Yesus telah bangkit, telah menjumpai Maria Magdalena, tetapi mereka tetap lamban untuk percaya. Orang-orang yang mau mengalami divine encounter dengan Tuhan, mereka harus banyak mendengar, membaca, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Oleh sebab itu mata mereka terbuka ketika mereka dengar, hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar firman yang diucapkan oleh Tuhan. Pesan kuat yang kedua adalah ada di ayat yang ke-30. Di sana dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini satu peristiwa di mana mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Ada keintiman bersama-sama dengan Yesus. Dan saya percaya ketika Yesus memberikan rotinya kepada mereka, kemungkinan besar mereka melihat ada lubang paku di tangannya. Oleh sebab itu ketika mereka menerima itu, Yesus langsung menghilang dan mereka sadar. Artinya hubungan mereka dipulihkan dengan Yesus. Artinya ada hubungan yang dipulihkan, yang sebelumnya mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi, tetapi saat itu mereka benar-benar melihat Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pesan kuat yang ketiga adalah ada di ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Artinya mereka bertobat daripada jalan yang salah. Mereka tahu mereka salah ke Emmaus. Mereka kecewa karena Yesus bukanlah Mesias yang mereka harapkan dahulu. Tetapi ketika mereka di hubungannya dipulihkan sama Tuhan, matanya terbuka, hatinya berkobar-kobar. Saat itu juga mereka bertobat dan kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menceritakan pengalamannya bersama dengan Yesus.
Artinya mereka benar-benar mengalami Yesus secara pribadi. Jadi refleksi kita pada hari ini adalah, mungkin saat ini kita sedang di dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Di saat-saat dimana sama sekali tidak ada dukungan apapun. Perjalanan penuh dengan kekecewaan, perjalanan penuh dengan sakit hati, putus asa, tidak ada pengharapan. Tetapi percayalah, ketika kita mengizinkan Yesus untuk hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya perjumpaan ilahi, divine encounter dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk tetap baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan setiap hari, lakukan, renungkan itu siang dan malam. Yang kedua, bangun terus hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, terus hidup di dalam pertobatan, sehingga buah pertobatan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.